Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi 9 akan wabarakatuh. mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul BBM dan kenaikan harga pokok menurut Pancasila, yang beranggotakan yang pertama, Febrita Alfirosada, yang kedua, Yunita Aprilia, yang ketiga, saya sendiri selaku moderator Nadia Safirnanda, dan yang keempat, Uni Safila. Materi pertama akan dibacakan oleh Mbak Febrita. Kenaikan harga BBM. BBM merupakan komoditi yang dibutuhkan semua masyarakat, baik itu di negara maju maupun di negara berkembang. Baik itu dibutuhkan oleh masyarakat berdaya beli tinggi maupun masyarakat berdaya beli rendah. Adanya kenaikan harga BBM berimplikasi pada seluruh sektor industri, ekonomi, dan gerak kehidupan masyarakat. Dapat dipahami bahwa seluruh aktivitas manusia membutuhkan transportasi dan distribusi. Tentunya, aktivitas transportasi, distribusi, dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari tidak terlepas dari keperluan akan BBM. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak BBM dalam negeri mengakibatkan perubahan ekonomi secara drastis. Kenaikan harga bahan bakar minyak juga diikuti oleh naiknya harga bahan dan jasa di masyarakat. Kenaikan harga barang dan jasa mengakibatkan terjadinya inflasi di Indonesia semakin meningkat dan mempersulit perekonomian di Indonesia. Jika harga BBM mengalami kenaikan, maka akan mempengaruhi pemerintah demand dan penawaran suplai. Pemerintah dari masyarakat akan berkurang karena pemerintah masyarakat yang menurun. Kenaikan harga BBM jelas melanggar ekonomi Pancasila. Satu, kebijakan pemerintah dalam kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM yang sebagian sudah dilaksanakan, yakni LPG dan Pertamax, jelas ditentang masyarakat karena mendorong kenaikan harga kebutuhan umum, tidak sejalan dan sulit diterima oleh masyarakat ekonomi Pancasila. Akibat kenaikan BBM, inflasi menjadi lebih tinggi, peningkatan harga kebutuhan pokok, dan kenaikan harga transportasi. Dari hasil ini, memperlihatkan bahwa kenaikan harga minyak di pasar internasional bukanlah merupakan berita yang baik bagi Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah dan semua pemangku kepentingan hendaknya berkolaborasi dalam upaya mengurangi untuk mengeliminasi pengaruh guncangan harga minyak dunia di dalam negeri. Pengurangan subsidi BBM seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau pengentasan kemiskinan lainnya. Kenaikan harga BBM sudah bertolak belakang dari Pancasila yang merupakan landasan dasar negara. Sebagai sebuah konsep, konstitusi ekonomi harus dijadikan dasar dalam kebutuhan arah kebijakan ekonomi. Konstitusi Ekonomi Indonesia yang tertuju pada pasal 33 UUD NRI tahun 1945 harus selalu dijadikan patokan atau landasan dalam membuat kebijakan ekonomi. Selanjutnya akan Dua, dibacakan landasan oleh Mbak Yunita. Dua, alasan pemerintah menaikkan harga BBM. A. Membebani anggaran. Sejak 2011, seperlima anggaran belanja negara dihabiskan untuk subsidi negara energi. Tingginya subsidi 3 tahun ini membuat pemerintah kesulitan karena fungsi fiskal menjadi sangat sempit. Kepala Ekonomi Bank Dunia di Indonesia dalam laporannya mengatakan bahwa penurunan subsidi adalah keputusan untuk mengantisipasi risiko pasar minyak global. A. Subsidi tidak tepat sasaran. Subsidi bahan bakar minyak yang terlalu tinggi sudah lama ditentang oleh sejumlah pengamat ekonomi. Mereka beranggapan subsidi BBM menguntungkan masyarakat menengah atas, bukan masyarakat miskin yang menurun. Badan Pusat Statistik jumlahnya sekitar 28 juta. C. Menjanjikan program pembangunan, Presiden Jokowi beberapa kali sudah menyampaikan niatan untuk mengurangi subsidi energi. Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah ingin mengalihkan subsidi dari yang bersifat produktif, termasuk infrastruktur, dengan membuat bendungan, pelabuhan, transportasi massal, dan pembangkit listrik. Tiga, cara mengatasi kenaikan BBM. Berikut beberapa cara mengatasi kenaikan harga BBM sebagai berikut. Satu, mengurangi pengeluaran konsumtif dengan melatih diri membiasakan budaya hemat. Misalnya dengan mengubah gaya hidup kita seperti yang terbiasa jalan di luar, diubah dengan memasak sendiri, atau dengan mengurangi jajan di luar. Dua, memaksimalkan jumlah penumpang dalam satu kendaraan. Bagi yang memiliki kendaraan atau mendapat fasilitas kendaraan, bisa buat janjian pergi dan pulang kerja bersama-sama. Pengeluaran harga bensin atau solar bisa lebih ringan jika ditabung bersama-sama. Mulai dipikir-pikir lagi, mulai dipikir-pikir lagi deh jika kita ingin menambah kendaraan. Menguntik
Ketiga, menggunakan mode transportasi non-BBM. Misalkan sewaktu-waktu bisa dengan bersepeda atau berjalan kaki bagi yang masih kuat dan bugar. Selain bisa menghemat pengeluaran, juga membuat tubuh kita menjadi sehat dan bugar. 4. Usahakan mengurangi kegiatan keluar rumah untuk urusan yang tidak penting. Misalkan mengatur waktu belanja atau rekreasi yang lebih berkualitas. Perbanyak pertemuan dengan anggota keluarga. Semakin sering kita meluangkan waktu dengan keluarga, semakin baik hubungan batin dan komunikasi anggota keluarga. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Uni. B. Kenaikan harga sembako. Bahan pokok juga biasa disebut dengan sembako yang merupakan singkatan dari 9 bahan pokok yang namanya sudah tidak asing lagi bagi Indonesia. Terdiri atas bahan-bahan makanan dan minuman yang secara umum sangat dibutuhkan manusia, terutama masyarakat Indonesia. Kesembilan bahan pokok adalah beras, sagu, jagung, gula pasir, sayur dan buah, daging sapi, ayam dan ikan, minyak goreng dan margarin, susu, telur, minyak tanah, gas LPG, dan garam. Dalam jangka waktu tertentu, bahan pokok akan mengalami suatu kenaikan atau penurunan harga. Kenaikan harga bahan pokok merupakan salah satu pengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Yang paling sering mengalami kenaikan harga biasanya adalah beras, sehingga memicu bahan pokok lain mengalami kenaikan. Banyak masyarakat mengeluh karena tidak dapat membeli bahan makanan seperti saat sebelum harganya naik. Kenaikan harga ini yang akan memicu naiknya tingkat kemiskinan di Indonesia. Meroketnya harga bahan pangan bukanlah kali pertama. Namun, sepertinya pemerintah belum siap mengantisipasi fenomena ini, sehingga hal ini terus terjadi berulang kali. Penyebab kenaikan harga sembako di antara lain karena kurangnya stok pangan, terjadi kekeringan, serangan hama, distribusi yang tidak merata, sampai terjadinya penimbunan barang, ketidaksesuaian antara pemerintah dengan penawaran. 1. Kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga sembako. Beberapa hal terkait kebijakan tersebut adalah program perlindungan sosial yang diperlukan bagi masyarakat miskin dalam bentuk program kompensasi yang bersifatnya khusus atau keras program, atau program jaring pengaman sosial. Program tersebut melalui penambahan nilai bantuan dan program cakupan rutin yang sudah ada atau yang dikenal saat ini sebagai percepatan dan perluasan program perlindungan sosial atau P4S, antara lain bantuan beras miskin atau raskin, bantuan siswa miskin atau BSM, program keluarga harapan atau PKH, dan bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM. Harapan dengan adanya program BSLM ini, maka rumah tangga sasaran diharapkan tetap konsisten untuk melakukan fungsi sosialnya sehingga kondisi kenaikan kebutuhan pokok sebagai dampak kenaikan harga tidak berpengaruh signifikan dan tetap masyarakat dapat hidup sejahtera. BLSM diluncurkan oleh pemerintah mulai 22 Juni 2013 dan diberikan kepada 15,5 juta rumah tangga sasaran atau RTS dengan besaran Rp150.000 per bulan selama 4 bulan tahap awal. BSLM diberikan 2 bulan sekaligus Rp300.000, di mana akan dibagikan bertahap sampai Juli. Pembagian fokus pada 2 tempat, yaitu PT Pos Indonesia yang telah ditunjuk dan komunitas masyarakat melalui perangkat pemerintah. Penyaluran ini didahului dengan mencetak kartu perlindungan sosial atau KPS sebagai bukti pengembalian dana BLSM dan didistribusikan oleh PT Pos Indonesia. Dua, cara mengatasi kenaikan harga pangan. Kenaikan harga pangan ini perlu mendapat perhatian dan fokus utama dalam agenda kerja pemerintah. Untuk mengatasi kenaikan harga pangan, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan, di antaranya upaya jangka pendek dan jangka menengah. Hal ini sangat penting untuk menstabilkan harga bahan pangan dan melindungi kepentingan petani sebagai produsen yang rentan terhadap fluktuasi harga. Kebijakan strategis dalam jangka menengah adalah meningkatkan produksi bahan pangan, terutama beras, jagung, dan kedelai. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus lebih fokus dalam meningkatkan produksi pangan. Pembangunan sektor pertanian pun sebaiknya dilakukan melalui pendekatan agrobisnis agar produk pertanian mempunyai value added dan nilai jual yang tinggi. Ironis memang, terutama Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Negara agraris merupakan negara yang masih didominasi oleh ekonomi pedesaan, sebagian besar dari jumlah angkatan kerja atau tenaga kerja bekerja di pertanian. Baik, selanjutnya kami akan melakukan debat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Elsa Firnanda selaku moderator yang akan memandu debat antara pihak pro dan kontra. Di sini ada Mbak Yunita selaku pihak pro dan Mbak Feby selaku pihak kontra. Tema debatnya adalah kenaikan harga BBM dan kenaikan bahan pokok menurut Pancasila. Langsung saja ke pihak pro, Mbak Yunita. Menurut saya, jika harga BBM naik, sistem keuangan negara akan lebih baik dan berkelanjutan. Selain itu, mendorong masyarakat untuk lebih berhemat dalam mengonsumsi BBM, serta mengurangi polusi udara sebagai upaya menjaga lingkungan yang Lanjut aja. Sudah, Mbak Yunita? sudah. Terima kasih. Baik, bagaimana tanggapan pada pihak kontra, Mbak Febrita? Baik, terima kasih. Pendapat saya, jika BBM dinaikkan, banyak keluhan yang akan datang. Jika ini tepat sasaran, ini dampaknya besar terutama bagi warga miskin yang memang sangat membutuhkan kehadiran masyarakat. Pemerintah memang berhak menaikkan harga BBM bersubsidi, akan tetapi pemerintah juga harus memiliki sudut pandang bagi orang-orang yang kurang mampu. Pemerintah harus bijak dalam menaikkan harga BBM bersubsidi karena banyak orang-orang dengan penghasilan yang kurang mencukupi. Jika harga BBM bersubsidi dinaikkan, harus bisa menguntungkan semua pihak. Terima kasih. Baik, selanjutnya tentang kenaikan harga pokok. Bagaimana tanggapan pada pihak pro? Menurut saya, walaupun berdampak baik pada petani, menurut saya kenaikan bahan pokok ini berdampak baik bagi kesejahteraan petani, sebab nilai tukar petani akan terpantau meningkat. Sudah, terima kasih. Baik, bagaimana tanggapan pada pihak kontra? Saya kurang setuju, walaupun berdampak baik pada petani, kita juga harus melihat kondisi masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, para pedagang juga mengalami kesulitan dalam bermodal. Terima kasih. Baik, mungkin itu tadi pro dan kontra tentang kenaikan BBM dan kenaikan harga bahan pokok. Selanjutnya akan disimpulkan oleh Mbak Uni. Jadi kesimpulannya adalah keadaan atau untuk kepentingan pribadi sekelompok orang dengan kenaikan BBM yang seharusnya sudah dinaikkan pada 1 April 2012, tapi yang akhirnya ditunda hanya saja lain lagi urusannya dengan harga kebutuhan primer seperti pangan. Harga jauh melonjak dari harga normal. Mungkin pemerintah bisa mengembalikan harga sesuai harga normal yang semestinya. Hal ini dirasa berat bagi masyarakat yang tergolong golongan kelas menengah ke bawah yang sangat memberatkan beban yang mereka pikul. Yang paling sering mengalami kenaikan harga biasanya adalah beras, yang dapat memicu bahan pokok lain mengalami kenaikan harga, sehingga banyak masyarakat mengeluh karena tidak dapat membeli bahan makanan seperti sebelum harganya naik. Karena kenaikan harga bahan pokok sangat dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Penyebab meroketnya harga diantaranya karena kurangnya stok pangan, terjadi kekeringan, serangan hama, distribusi yang tidak merata, sampai terjadinya penimbunan barang. Kenaikan harga BBM memang pada dasarnya tidak dapat dipungkiri sehubungan dengan berbagai faktor-faktor, baik internal dan eksternal, yang menekankan perekonomian negara. Meroketnya hutang akibat peningkatan APBN yang harus dialokasikan untuk subsidi BBM. Selain itu, demi mewujudkan peningkatan daya beli masyarakat dan kemandirian, perlu adanya upaya untuk terus merangsang masyarakat demi tidak berpangkunya pada subsidi yang diberikan oleh masyarakat. Demikian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ini presentasi dan debat dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.